pada masa kejayaan Majapahit akhir, di sebuah wilayah bernama Tuban, hiduplah seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta. Ia adalah seorang adipati penguasa daerah yang setia kepada kerajaan Majapahit. Ia dikenal adil dan bijaksana. Dari pernikahannya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Said. Raden Said tumbuh sebagai seorang anak bangsawan yang cerdas dan sangat peka terhadap ketidakadilan sosial. Meski hidup di istana dengan kemewahan, ia tidak buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia sering keluar masuk kampung, mengamati orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Keresahannya semakin dalam ketika melihat ketimpangan antara para bangsawan yang hidup mewah, sementara rakyat menderita kelaparan. Dalam serat Kanda dikisahkan, Raden Said kagungan rasa nelangsa, mirsani tiang alit kang kencang rekasana, deni priyayi luber kemewahan. Raden Said merasa sedih melihat rakyat kecil yang sangat menderita, sementara para bangsawan hidup dalam kemewahan. Karena dorongan hati untuk menolong, Raden Said mulai melakukan tindakan yang kontroversial. Ia mengambil harta dari gudang kadipaten milik ayahnya sendiri dan membagikannya diam-diam kepada rakyat miskin. Hal ini membuatnya dijuluki Branda Lokajaya, seorang pencuri mulia yang ditakuti tapi juga dicintai oleh rakyat. Namun perbuatannya tidak bisa terus disembunyikan. Ayahnya, Tumenggung Wilatikta, akhirnya mengetahui perbuatan anaknya. Karena kecewa, Raden Said diusir dari kadipaten, dan ia pun pergi meninggalkan istana tanpa arah yang jelas. Dalam pengembaraannya, Raden Said mulai menempuh jalan hidup yang penuh pencarian spiritual. Ia merasa hidupnya kosong meski sudah membantu rakyat. Ia mulai mencari makna sejati hidup. Di satu titik, ia mendengar kabar tentang seorang ulama besar yang tinggal di wilayah Ampel, Surabaya. Orang itu adalah Sunan Ampel, seorang guru sufi dan ulama besar yang mendidik para wali lain. Maka Raden Said pergi menemuinya. Ketika sampai di sana, ia langsung menyatakan niat ingin berguru. Tapi Sunan Ampel tidak serta-merta menerimanya. Sunan Ampel berkata, "Raden Said durung resik atine, kowe kudu sinolui disik, mangkana golek guru liyane." Hati Raden Said belum bersih, engkau harus belajar lebih dahulu, carilah guru yang lain. Raden Said pun pergi, dan dalam perjalanannya ia bertemu dengan Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Disinilah awal mula perubahan besar dalam hidupnya. Sunan Bonang menerima Raden Said, tapi dengan metode yang tidak biasa. Diceritakan dalam serat Wali Sanga, Sunan Bonang mengajaknya berdialog dengan teka-teki kehidupan. Ia menyuruh Raden Said menjaga sebatang tongkat di pinggir sungai sambil berpuasa dan berzikir. Hari demi hari berlalu, Raden Said tetap menjaga tongkat itu dengan penuh kesabaran, hingga berbulan-bulan lamanya. Ini adalah ujian dari Sunan Bonang untuk mengasah kesabaran dan kerendahan hatinya. Ikuti kisah selanjutnya dan jangan lewatkan hanya di channel Kisah Hikmah Islami 11.